Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Febrianti dengan NIM C1C0 18169. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep keperlakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Yang pertama ada sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi, tindakan baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Selanjutnya, ada komponen sikap. Dalam organisasi, sikap adalah penting karena sikap perilaku kerja. Sikap disusun oleh komponen teori emosional dan perilaku. Komponen terdiri dari atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Adapun fungsi sikap, sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman kebutuhan akan kepuasan defensif, ego, dan ungkapan penilaian. Sikap dan konsistensi. Orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Adapun formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya, ada beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama itu ada teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap ini dapat membantu untuk memprediksi pendekatan yang saling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Yang kedua ada teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek, dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan setidaknya untuk dapat mengubah ancaman. Selanjutnya ada konsistensi dan teori perselisihan. Konsistensi dan teori perselisihan memandang perubahan sikap sebagai hal yang masuk akal dan merupakan proses yang mencerminkan orang-orang yang dibuat untuk menyadari konsistensi antara sikap dan perilaku mereka, sehingga mereka termotivasi untuk mengoreksi inkonsistensi tersebut dengan mengubah sikap maupun perilakunya ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya, teori disonansi kognitif. Leon Festinger pada tahun 1950-an mengumumkan teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Selanjutnya ada teori persepsi diri. Teori persepsi diri ini menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Teori ini mengusulkan fakta bahwa sikap tidak menentukan perilaku. Adanya teori motivasi dan aplikasinya, yaitu terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh adanya motivasi. Dengan demikian, ada sesuatu yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya yaitu ada teori motivasi awal. 3 teori spesifik dirumuskan selama kurun waktu tahun 1950-an. Ketiga teori ini adalah teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, dan teori motivasi Higini. Teori-teori ini bersifat awal karena yang pertama, teori-teori ini mewakili suatu dasar dari mana teori-teori kontemporer berkembang. Yang kedua, para manajer mempraktikkan penggunaan teori dan istilah-istilah untuk menjelaskan motivasi karyawan secara teratur. Adapun di sini teori kebutuhan dan kepuasan, yaitu Maslow menjelaskan suatu bentuk teori kelas.
Teorinya menjelaskan bahwa masing-masing individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Teori kebutuhan ini pada praktiknya merupakan bagian-bagian dari teori kebutuhan psikologis yang akan didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan lain jika tidak dijumpai secara psikologis. Kebutuhan merupakan syarat dasar untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti makan, minum, perlindungan, dan sebagainya yang disebut sebagai kebutuhan dasar utama. Hierarki kebutuhan manusia oleh Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan fisik seperti rasa lapar, rasa haus, kebutuhan akan perumahan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan akan keamanan, yaitu akan kebutuhan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, perampasan atau pemecatan. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Kebutuhan akan kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan, dan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, yaitu kebutuhan akan status atau kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan pemenuhan diri untuk mempergunakan potensi ekspresi diri dan melakukan apa yang sesuai dengan dirinya. Selanjutnya, ada teori prestasi. Teori prestasi mempunyai 3 karakteristik yang dimiliki oleh kebutuhan prestasi yang tinggi, yaitu yang pertama, orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pelaksanaan suatu tugas atau pencarian solusi atas suatu permasalahan. Yang kedua, orang-orang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi cenderung menetapkan tingkat kesulitan tugas yang moderat dan menghitung risikonya. Yang ketiga, orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh umpan balik atau feedback atau tanggapan atas pelaksanaan tugasnya. Adapun teori motivasi, pada pertengahan tahun 1960-an atau Herzberg mengajukan suatu teori motivasi yang dibagi ke dalam beberapa faktor. Herzberg juga menjelaskan bahwa hasil riset yang dilakukan terhadap 200 responden yang terdiri atas akuntan dan insinyur menunjukkan bahwa terdapat 2 hal yang terkait dengan kepuasan dan motivasi. Kedua faktor tersebut meliputi yang pertama, sejumlah kondisi kerja ekstrinsik, yang kedua, sejumlah kondisi kerja intrinsik. Selanjutnya, teori keadilan. Teori keadilan pertama kali dipublikasikan oleh Adam pada tahun 1963. Dalam teori keadilan, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu adalah jika orang tersebut membandingkan dengan lingkungan lainnya. Teori keadilan secara umum merupakan bentuk dasar dari konsep hubungan pertukaran sosial. Selanjutnya ada teori ERG atau eksistensi related growth, menganggap bahwa kebutuhan akan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterikatan, dan kebutuhan akan pertumbuhan. Teori ERG mengandung suatu dimensi frustasi regresi. Teori ERG berargumen bahwa kebutuhan tingkat rendah yang terpuaskan menghantar ke hasrat untuk memenuhi kebutuhan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada teori harapan. Teori harapan yaitu dikembangkan sejak tahun 1930-an
oleh Levin dan Edward Tolman. Teori harapan disebut juga teori valensi atau teori instrumentalis. Ide dasar teori ini adalah bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang dihasilkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dan tindakannya. Selanjutnya ada teori penguatan. Teori penguatan memiliki konsep dasar yaitu pusat perhatian. Kedua, semakin pendek interval waktu antara tanggapan atau respon karyawan. Misalnya prestasi kerja dengan pemberian penguatan imbalan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku. Selanjutnya ada teori penetapan tujuan. Teori ini dikembangkan oleh Edwin Locke tahun 1986. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan apa yang diharapkan organisasi terhadapnya akan terpengaruh perilaku kerjanya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu teori atribusi. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa. Nah, di sini ada variabel tempat pengendaliannya, yaitu yang pertama tempat pengendalian internal dan yang kedua tempat pengendalian eksternal. Selanjutnya ada teori agensi. Teori ini mengasumsikan kinerja yang efisien dan bahwa kinerja organisasi tersebut ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Teori ini secara umum mengasumsikan bahwa pencipta prinsipal bersikap netral terhadap risiko sementara agen bersikap menolak usaha dan risiko. Selanjutnya ada pendekatan diadik. Pendekatan tersebut menyatakan bahwa ada dua pihak yaitu atasan. Adapun persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa objek serta manusia. Definisi persepsi tersebut adalah proses yang mana seseorang memilih, berusaha dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Adapun faktor persepsi yaitu faktor-faktor dalam situasi, adapun faktor pada persepsian, adapun faktor pada target. Selanjutnya, rangsangan fisik PS kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu dan harapan. Perbedaan persepsi antar orang-orang disebabkan karena perasaan individu yang menerima berbeda fungsi. Dalam hal ini terutama disebabkan kecenderungan perbedaan. 4 faktor lain yang berhubungan dengan kecenderungan individu adalah kekerabatan, perasaan, arti penting, dan emosi. Keterkaitan persepsi para akuntan. Perilaku para akuntan dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Selanjutnya, persepsi orang yang membuat penilaian mengenai orang lain, yaitu dalam bahasan mengenai persepsi orang dalam membuat penilaian terhadap orang lain. Hal ini akan dikaitkan dengan teori atribusi. Teori atribusi merupakan dari penjelasan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan bergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mensyaratkan bahwa seseorang mengamati perilaku orang tersebut, berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal, tetapi penelitian tersebut sebagai besar bergantung pada 3 faktor, yaitu ada faktor kekhususan atau ketersediaan, merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan.
Yang kedua ada konsensus, yaitu jika semua orang yang menghadapi suatu situasi yang serupa bereaksi dengan cara yang sama. Yang ketiga ada konsistensi. Di sini dicari konsistensi dari tindakan seseorang, apakah orang tersebut memberikan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Adapun nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau lain dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Selanjutnya, arti penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai memengaruhi sikap manusia. Adapun nilai dan dilema etika. Permasalahan profesi akuntansi sekarang ini banyak dipengaruhi masalah kemerosotan standar etika dan krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para akuntan untuk lebih berbenah diri, memperkuatkan kedisiplinan, mengatur dirinya dengan benar, serta menjalin hubungan yang lebih baik untuk masyarakat luas. Adapun pembelajaran, di sini pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi pengalaman dan pengulangan dalam merespons situasi. Selanjutnya, ada pengondisian keadaan klasik. Di sini dapat diringkas bahwa pengondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respons dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Adapun pengondisian operan yaitu menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi perilaku operan, berarti perilaku yang bersifat karena atau perilaku yang dipelajari sebagai kontras terhadap perilaku semacam itu, yang dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya pungutan yang ditimbulkan oleh konsekuensi dari perilaku tersebut. Adapun pembelajaran sosial, yaitu individu juga dapat belajar dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain dengan diberitahukan maupun dengan mengalami secara langsung. Lalu adapun teori kepribadian, yaitu kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Adapun penentuan kepribadian, suatu argumen dini dalam riset kepribadian adalah apakah kepribadian seseorang merupakan hasil keturunan atau lingkungan. Kepribadian seseorang dewasa umumnya dianggap terbentuk dari faktor keturunan dan lingkungan yang diperlunak oleh kondisi situasi. Pertama keturunan, yang kedua lingkungan, yang ketiga situasi. Kesimpulan dari materi ini adalah menelaah mengenai beberapa bidang utama dari konsep-konsep yang ada pada wilayah psikologi dan psikologi sosial. Juga telah dijelaskan konsep-konsep utama yang terdapat di dalamnya, di mana sikap, perubahan sikap, motivasi persepsi, pembelajaran, dan kepribadian dibicarakan. Kemudian dilihat bagaimana hal tersebut diterapkan terhadap sistem secara teoritis pada akuntansi keperilakuan. Kemudian membandingkan perilaku lain dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.